Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamang Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang ramalan Joyoboyo. Di kesempatan ini saya akan melanjutkan, yaitu ramalan Joyoboyo dalam bentuk prosa, pasal atau ayat yang kelima. Maka saya bacakan, hukuman ratu ora adil, akeh pangkat kang jahat jail, kelakuan podo ganjil, wong sing apik podo kepencil, makaryo apik manungso isin, luwih utama ngapusi. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau diartikan hukuman ratu ora adil, artinya adalah hukuman seorang raja tidak adil. Akeh pangkat kang jahat jail, banyak pangkat-pangkat yang disandang oleh orang-orang yang jahat dan jail. Kelakuan podo ganjil, perilaku dan kelakuannya, akhlaknya sudah tidak bagus. Wong sing apik podo kepencil, orang yang baik-baik tertolak dan diasingkan. Makaryo apik manungso isin, bekerja baik-baik, manusia malu. Lebih utama ngapusi, lebih baik menipu. Apa ini yang dimaksudkan? Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau di dalam ayat yang kelima ini merupakan sambungan dari ayat keempat, maka penafsiran saya adalah hukuman ratu ora adil ini bisa dimaknai, yang pertama adalah jika hukuman ratu ora adil itu dimaknai hukuman terhadap diri ratu, sehingga ratu itu merasa dirinya diadili tidak adil, maka mungkin Ronggo Warsito ini mengisyaratkan atau mensinyalemen bahwa apa yang diterima oleh Bapak Jenderal Soeharto selaku pemimpin negara Indonesia yang besar ini, yang begitu banyak berjasa terhadap negara dan bangsa ini, maka hukuman yang diberikan kepada Bapak Soeharto yang dilengsarkan itu terasa tidak adil. Itu adalah kalau ditinjau dari hukuman ratu, yaitu ratu yang dimaksudkan adalah Bapak Jenderal Soeharto yang dihukumi oleh penguasa yang baru, atau Bapak Jenderal Soeharto yang dilengsarkan oleh sebuah gelombang demonstrasi dan kemudian diberikan saran kepada anggota DPR untuk berhenti melengsarkan dirinya, mengundurkan diri. Ini merupakan sinyalemen bahwa kalau itu dilakukan seperti itu, kemudian
bila dibandingkan dengan jasa-jasa yang pernah diberikan oleh Bapak Soeharto terhadap bangsa ini, itu terasa tidak adil. Itu kalau ditinjau dari segi itu. Tetapi jika hukuman Ratu Adil itu orang adil itu ditujukan kepada pengganti Soeharto, yaitu penguasa yang baru, di dalam mengadili Bapak Soeharto itu terasa tidak adil, maka pertanyaannya adalah, mampukah B.J. Habibie selaku pengganti Jenderal Soeharto, kemudian B.J. Habibie yang didesak oleh rakyat untuk mengadili Jenderal Soeharto, apakah dia mampu? Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam sejarah kita tahu bahwa setelah 21 Mei 1998, B.J. Habibie diserahi mandat, atau setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri, secara otomatis bahwa B.J. Habibie karena sebagai wakil presiden, maka B.J. Habibie langsung mendapatkan amanat dari Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu menggantikan Soeharto sebagai presiden, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 8, yang mana di dalam pasal itu mengatakan tentang presiden apabila berhalangan tetap atau yang dimaksudkan mungkin wafat, berhenti, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka ia diganti oleh wakil presiden sebagai sampai masa jabatan presiden itu berakhir. Dengan dasar inilah kemudian B.J. Habibie menduduki kursi presiden menggantikan Soeharto. Kemudian setelah B.J. Habibie menjadi presiden Republik Indonesia, yang dilantik sekaligus tanggal 21 Mei 1998, kemudian tuntutan rakyat untuk memberikan hukuman kepada Bapak Jenderal Soeharto dengan tuduhan ada indikasi korupsi dan ada indikasi pelanggaran HAM berat. Pertanyaannya adalah, mampukah B.J. Habibie melakukan itu? Oleh sebab itu, di dalam Jongko Joyoboyo atau ramalan Joyoboyo dikatakan, hukuman ratu ora adil. Kalau ini ditujukan kepada Bapak B.J. Habibie selaku presiden yang dituntut rakyat untuk mengadili Bapak Jenderal Soeharto terhadap indikasi-indikasi pelanggaran HAM berat dan indikasi-indikasi tentang korupsi, maka tentu saja Bapak Habibie mungkin saja tidak bisa tega. Karena apa? Karena latar belakang Bapak Habibie. Bapak B.J. Habibie adalah anak emas dari Bapak Soeharto. Sejak remaja, hubungan emosional, hubungan kekeluargaan terhadap Bapak Soeharto sudah erat. Sejak Bapak Jenderal Soeharto itu masih berpangkat letnan kolonel yang bertugas di Sulawesi Selatan dalam rangka menumpas pemberontakan Andi Aziz, DITII di sana, maka hubungan keluarga antara Bapak Soeharto
dengan keluarga Bapak Habibie ini sungguh sangat erat. Bahkan di dalam pengakuan B.J. Habibie mengatakan bahwa ketika ayahnya sedang sakit keras, tengah malam keluarga Habibie ini datang ke markasnya Letnan Kolonel Soeharto, kemudian minta tolong. Kemudian datanglah Letkol Soeharto dan dokternya untuk memeriksa sakit dari bapaknya B.J. Habibie. Tetapi tidak tertolong. Akhirnya ayahnya B.J. Habibie wafat. Bahkan yang menutup mata dengan tangannya adalah Letkol Soeharto saat itu. Saat ayahnya B.J. Habibie ini wafat. Hubungan yang begitu erat. Kemudian hubungan itu terus bersambung sampai dengan B.J. Habibie sekolah ke Jerman. Terus bersambung. Kemudian dipanggil pulang untuk dijadikan menteri riset dan teknologi. Hubungan itu semakin erat. Dan demikian juga B.J. Habibie dibebani untuk memegang direktur utama dari sekian banyak perusahaan-perusahaan negara pada zamannya Bapak Soeharto. Oleh sebab itu, hubungan antara B.J. Habibie dengan Soeharto sangat erat sekali. Sehingga diakui sendiri di dalam pengakuannya. Ini adalah saya bacakan kutipannya. Katanya Bapak B.J. Habibie mengatakan, "Saya memandang Pak Harto sebagai seorang pahlawan yang memimpin pahlawan-pahlawan lainnya. Luar biasa." Kemudian Bapak B.J. Habibie juga mengusulkan atau memberikan sebuah pandangan terhadap para cendekiawan yang ada di Icumi, yang mengatakan seperti ini, "Perkenankanlah saya menyampaikan isi hati saya mengenai Pak Harto, tokoh generasi angkatan 1945 yang selama 53 tahun berturut-turut tanpa mengenal lelah selalu berada di ujung tombak perjuangan bangsa." Ini merupakan pengakuan dari Bapak Habibie. Kemudian melanjutkan, beliau mengatakan, "Tidak ada manusia yang sempurna dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang akhirnya dapat menilai. Oleh karena itu, dia mohon agar para tokoh Icmi bersama tokoh nasional lainnya berkenan untuk mengusulkan agar kasus Soeharto dideponer." Ini merupakan sebuah sejarah kebangsaan negara Indonesia ini. Nah, saat itu B.J. Habibie menjadi seorang presiden yang mana rakyat menuntut agar Bapak Soeharto diadili dalam dugaan-dugaan korupsi dan dugaan-dugaan terhadap pelanggaran HAM. Tetapi yang menjadi presiden, yang menjadi ratu saat itu adalah B.J. Habibie. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, hukuman ratu ora adil. Ini ditujukan kepada B.J. Habibie. Sehingga ewuh pakewuh di dalam memberikan sebuah hukuman terhadap Bapak Jenderal Soeharto. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, dilanjutkan, akeh pangkat kang jahat jail. Setelah B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia, ternyata B.J. Habibie melakukan kesalahan yang fatal, yaitu Timur
yang sejak dahulu, sejak tahun 1975 bergabung dalam pangkuan Republik Indonesia. Kemudian diadakan referendum untuk memilih ikut bergabung ke negara RI atau mendirikan negara sendiri. Maka referendum itu akhirnya dimenangkan oleh orang-orang yang memilih merdeka. Nah, dengan demikian akhirnya B.J. Habibie jatuh karena tidak bisa mempertanggungjawabkan di hadapan MPR, dan akhirnya MPR melengsarkan Habibie, dan akhirnya berturut-turut setelah itu digantikan oleh Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang berpasangan dengan Ibu Megawati. Setelah Gus Dur memimpin negara ini, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Megawati sampai pada tahun 2003. Pemirsa dimanapun Anda berada, dalam rentang waktu antara turunnya Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia, kemudian berturut-turut Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang berpasangan dengan Ibu Megawati, dan kemudian nanti dilanjutkan oleh Ibu Megawati sampai tahun 2003. Ini seakan-akan disinyalemen di dalam ramalan ini akeh pangkat Kang Jail. Artinya adalah tiba-tiba orang yang semula tidak begitu berjasa terhadap negara ini tiba-tiba menduduki jabatan-jabatan yang penting. Kemudian dilanjutkan kelakuan podo ganjil, wong sing apik podo kepencil. Banyak orang-orang yang berstatement, bertingkah laku, saling menyalahkan, mengaku paling benar. Ini merupakan bentuk-bentuk dari kelakuan podo ganjil. Akhirnya orang-orang yang baik, wong sing apik podo kepencil, orang-orang yang baik tersingkirkan, dan makaryo apik manungso isin. Jadi berbuat yang baik, kemudian bekerja dengan benar, ini merasa dia itu malu. Karena apa? Mungkin saja diukur dengan penghasilan, diukur dengan pendapatan, sehingga mereka itu kalau mendapatkan pendapatan yang kecil, dia merasa malu. Dan akhirnya dipilih luweh utomo ngapusi. Lebih bagus ngapusi tetapi mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Itu dia bangga dan merasa hebat. Pemirsa dimanapun Anda berada, begitulah kira-kira sebuah ramalan yang saya tafsirkan. Mudah-mudahan apa yang saya tafsirkan ini ada benarnya. Dan apabila ada kesalahan, itu semuanya semata-mata karena ketidakmampuan saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Barisan Nusantara.